Ini bumi kan semakin lama semakin tua kan? Terus ya untuk tanah ya kita jaga. Jadi apa sebab saya organik? Ya karena organik itu tanah semakin lama semakin subur kok pakai organik. Beda sama anorganik ya, beda. Kita jual buah dengan buah hasil organik itu kita tidak meracuni orang, itu kita tidak ada yang namanya dosa. Selain merawat kehidupan, merawat diri, melawat semesta. Ya, alam bumi lah dan isinya. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini ketemu dengan guru saya nih. Jangan Bapak guru. Hengki. Ini kebetulan saya berkunjung ke kebun beliau di Baros ya. Tadi udah muter-muter, ternyata beliau menerapkan sistem perkebunan organik 100% ya. Iya, 100% organik. Nah, visi misinya apa? Kenapa Pak Hengki? Ini bumi kan semakin lama semakin tua kan? Terus ya untuk tanah ya kita jaga. Jadi apa sebab saya lari ke organik? Karena tanah pun semakin lama orang berkebun semakin hancur. Bukan hancur dalam arti kata betul-betul hancur, tapi kebanyakan gagal panen. Nah saat ini kejadian yang saya takutkan itu banyak terjadi saat ini untuk durian. Untuk buahnya yang busuk lah di dalamnya, yang bijinya hitam lah, yang apa. Nah jadi apa sebab saya organik? Ya karena organik itu tanah semakin lama semakin subur kok pakai organik. Beda sama anorganik ya, beda. Organik makin lama makin subur dan kita sehat. Kita sendiri ya. Iya, kita jual buah dengan buah hasil organik itu kita tidak meracuni orang, itu kita tidak ada yang namanya dosa, Bang. Ketika kita jual sama orang racun, yang orang pakan itu jadi penyakit orang, tentu kita sendiri akan terbebani. Iya, terbebani. Di situ saya mau yang betul-betul organik. Dan di sini ekosistem pun kita jaga, ekosistem di sini. Mau burung nggak pernah kita sarangnya pun nggak pernah kita ganggu. Nggak boleh nembak burung, nggak boleh nembak tupai. Ya kita sediakan pakan mereka, kita sediakan. Jadi kan muter-muter. Iya. Pak. Dan perkebunan organik, tapi nampak sekilas itu tidak seperti organik. Iya, iya. Ya itulah. Saya nggak percaya tadi kan, apa mungkin ini organik semua 100%? Iya. Tapi setelah saya tinjau ke gudang apa aja pupuknya, nggak ada satupun botol kimia atau ini. Iya. Tadi juga muter-muter sama Kang ini Ukis. Opang Ukis, diterangin sama dia. Jadi sistemnya dia ngerawat tanaman itu sama kayak ngerawat tubuhnya sendiri. Ya. Apabila ada si tumbuhan itu perlu makan, ya dikasih makan yang cukup. Walaupun ibaratnya 100% full organik. Benar. Terbukti ya. Iya. Dan tanah pun nggak pernah kita racun seperti pakai puradan, pakai racun tanah. Ya. Itu nggak boleh. Herbisida pun nggak boleh. Murni pakai tenaga mesin untuk rumput. Selain itu juga menambah tenaga kerja juga ya. Ya iya dong, kita kan buka lapangan kerja. Iya betul. Bukannya kita bagus, hebat, enggak. Ketika banyak tenaga kerja kita tarik, kita tuh rasa puas diri tuh ada. Salah satu contoh, saya buka pupuk organik juga, join dengan namanya Iskandar Buet. Nah dia yang kerja, dia yang rancang semua, saya modali. Nah, begitupun kami udah ada tenaga kerja 200-an orang. Wih, luar biasa ya. Kan berguna bagi orang. Kita itu puas. Petani. Iya, penata tatanan negara Indonesia. Artinya kan? Itu kepanjangannya. Iya. Selain merawat kehidupan, merawat diri, melawat semesta.
Ya, alam bumi lah dan isinya gitu. Dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Keren. Jadi ini Pak Hengki ini salah satu inspirasi kita semua ya, para petani di Indonesia. Salah satu figur yang berhasil di organik, berhasil menerapkan sistem pertanian organik dan sudah terbukti bahkan lebih luar biasa dibandingkan jauh ya. Yang tadinya berbuah pun lebih cepat, berbuah lebih cepat dan luar biasanya bisa terus menerus panen. Iya. Ada yang sudah besar, ada yang pentol, ada bunga, ada yang pentil, ada yang baru berbunga. Iya. Itu saya tidak temukan itu. Tidak temukan di sejauh ini tidak saya temukan di perkebunan teman-teman saya yang pernah saya singgahi ya. Ya semuanya tetap normal musiman. Benar, musiman durian. Kecuali alpukat. Kalau durian saya baru lihat di sini. Mungkin karena pengalaman saya mungkin kurang jauh ya. Kemungkinan ada juga yang lain, tapi saya lihat baru kali ini di kebunnya Pak Hengki, luar biasa. Dan pohon tidak sakit. Pohonnya demplon-demplon. Iya. Tadi sempat dibahas tadi. Pohonnya demplon-demplon nih. Iya. Kalau ini terubus ada. Kalau kata orang Sunda itu janda ulanjar. Jadi bodinya aduhai semua tuh. Pendek tapi semok. Benar. Nggak perlu tinggi-tinggi kali. Dan buahnya banyak lumayan. Terus yang lebih ini lagi saya tuh yang lebih apa ya namanya? Kaget lah, lebih takjub. Itu yang sistem triple itu. Iya, satu rumpun 3 pohon. Jadi awal pertama saya ngeliat di konten-konten YouTube dan lain tuh, apa ini nggak salah ya Pak Hengki nih? Apa bisa tumbuh baik? Apa bisa berbuah? Normal, bisa berbuah. Karena kan kalau kita berpikir pasti si tanaman itu akan berebut nutrisi kan? Betul. Nah mitos itu dipatahkan sama beliau. Luar biasa. Termasuk musim durian pun kita patahkan juga. Musim durian dipatahkan. Biasanya kawan-kawan, musim durian itu kalau musim hujan itu tidak ada bunga yang keluar dan buah pun nggak akan jadi. Nah di sini tidak berlaku itu. Intinya apa? Perawatan. Perawatan. Pemupukan. Ya, pemupukan kita anggap bukan kita pupuk tapi tanah. Tanah kita kasih nutrisi. Kalau kita berpedoman tanaman yang kita pupuk itu biasanya kegagalannya bisa mencapai 80% kalau sistem dia seperti itu. Berarti niat kita hanya untuk menyuburkan tanah. Ya benar. Tanahnya yang disuburkan, otomatis si tanaman yang ada di atasnya akan masih sehat dan akan lebih baik ya. Seperti kita aja, kalau kita yang sehat, angkat barang berapa banyak pun kita kuat. Coba yang busung lapar. Kurangan dia jalannya susah, ngantukan. Ya seperti itu tanah. Iya. Seperti itu juga tanah, kawan-kawan. Nah ini master saya, Jangan, nggak boleh pakai master. Besar. Nanti saya sering-sering main ke sini. Boleh, kapan aja boleh. Dekat masalah rumah. Soalnya banyak kawan-kawan kita dari luar pun kita nggak pernah batasin, silakan. Yang mau datang belajar silakan. Oke. Luar biasa. Orangnya baik, ramah. Saya dibikinin kopi guys, sudah 2 gelas. Sama ilmu nggak pelit. Ya ternyata, itu yang terutama. Saya tadinya ragu-ragu, ngintip mau masuk itu. Ternyata pas kelihatan Pak Hengki, langsung jadi kita bikin konten. Oke. Ada pesan petani-petani muda kita sekarang. Pesan saya untuk teman-teman, untuk organik itu bisa ya, jangan mau ditakut-takuti pihak-pihak tertentu. Jangan mau ditakut-takuti oleh orang yang gagal dengan organik. Biasanya orang yang gagal organik dia akan mengatakan organik itu tidak bisa. Di sini buktinya, pembuktian ya kan kawan ya. Jangan takut organik. Oke. Intinya ayo kita sama-sama kita rawat kehidupan, rawat bumi kita, rawat tanah. Karena apa ya? Di agama pun kita dianjurkan ya untuk menjaga tanah. Rahmatan lil alamin, akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Amin, benar. Selaku manusia kita harus menjadi rahmat untuk semesta alam katanya. Luar biasa. Terima kasih ya guru.
Jangan. Atas waktu dan ilmunya. Semoga teman-teman saya juga terinspirasi. Tadi udah sempat keliling-keliling kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.